Film akan diawali dengan memperlihatkan keindahan kota Seoul, di mana semua orang selalu memadati pinggiran Sungai Han. Saat itu, terlihat ada sebuah kapal pesiar yang sedang mengarungi Sungai Han sambil membawa para wisatawan yang ingin menikmati keindahan sungai tersebut. Kapal pesiar ini adalah kapal dari perusahaan yang bernama River Cruise, yang mana selalu dipenuhi oleh para wisatawan dari berbagai negara. Namun, di saat itu, ada sekelompok orang yang tiba-tiba menggunakan masker dan mengeluarkan senjata mereka untuk membajak kapal tersebut. Alhasil, keadaan kapal pun menjadi keos di mana para perompak itu langsung bisa menguasai kapal. Bahkan kapten kapal yang hendak menelepon bantuan pun tidak bisa berbuat apa-apa karena jumlah mereka yang sangat banyak dan dilengkapi dengan senjata api. Namun tak berselang lama, datanglah para pasukan khusus yang menggunakan helikopter berhasil masuk ke dalam kapal dan terjadi adu tembak di antara mereka. Perampok yang berada di ruangan kemudi akhirnya menyerah dan mengangkat tangannya, namun polisi tetap menembaknya membuat semua orang yang menyaksikan aksi tersebut langsung bertepuk tangan. Ternyata ini semua hanyalah sebuah simulasi yang diadakan oleh pemilik perusahaan River Cruise yang bernama Huang dan juga wali kota Seoul bernama Jin Mo. Simulasi ini dilakukan untuk melatih kerjasama antara polisi Sungai Han dan juga polisi gabungan kota Seoul. Di tengah kemeriahan acara tersebut, tiba-tiba datang seseorang menggunakan kapal kecil membuat semuanya pun panik karena pria itu nampak akan mengeluarkan sesuatu. Sementara di kemudi kapal, seorang polisi Sungai Han yang bernama Du Jin mulai memprotes perbuatan polisi Seoul yang malah menembaknya padahal dirinya sudah menyerah. Bukannya meminta maaf, komandan polisi yang bernama Go ini justru mengejek Do Jin yang terlalu payah saat menjadi perampok. Mendengar ejekan tersebut, Do Jin jelas tidak terima dan langsung marah lalu menghajar semua anggota polisi yang ada di sana sendirian. Senior Do Jin yang ada di sana lalu memperingatkan mereka semua untuk berhenti dari perkelahian itu. Ia menganggap mereka semua seperti anak kecil yang sedang memperebutkan mainan saja, padahal yang dilakukan hanyalah sebuah simulasi. Namun di sini Do Jin dan Go masih tidak terima satu sama lain, membuat keributan pun terjadi lagi, bahkan sampai merembet ke anggota lain sehingga kekeosan justru terjadi di sana. Sementara pria yang membawa kapal kecil tadi ternyata hanya akan melakukan sebuah demonstrasi kepada perusahaan River Cruise. Ia mewakili semua nelayan di Sungai Han menolak adanya kapal pesiar di Sungai Han karena bisa merusak ekosistem sungainya. Namun karena Huang mempunyai kuasa dan uang, ia dengan mudahnya menyingkirkan mereka yang hanya berjumlah 2 orang itu. Kembali ke dalam kapal pesiar, para polisi masih saja berkelahi satu sama lain hingga tak sengaja menembakkan suar ke arah para atasan sehingga acara tersebut pun akhirnya bubar. Alhasil akibat kejadian itu, para polisi Sungai Han yaitu Do Jin, Chon Sok, dan Jisoo dipanggil oleh atasan mereka, Pak Won, untuk dimarahi. Pak Won menganggap jika merekalah yang telah membuat kekacauan acara simulasi tadi. Namun Do Jin berusaha membela diri dan menjelaskan permasalahan yang terjadi sambil menunjukkan luka memarnya akibat terkena tembakan peluru karet tadi. Do Jin mengaku jika ia dan rekan-rekannya tidak senang dengan peran yang dilakukan oleh mereka. Karena sebagai polisi Sungai Han, mereka justru dijadikan perampok, padahal merekalah yang seharusnya menjadi polisi karena mereka yang menjaga keamanan Sungai Han. Dan karena takut mereka mendapatkan hukuman berat, Chon Sok akhirnya menghentikan Do Jin dan meminta maaf kepada Pak Won. Alhasil, mereka pun hanya mendapatkan hukuman untuk membersihkan sampah yang berserakan di pinggir Sungai Han, membuat Do Jin kembali kesal karena merasa telah terzolimi. Bahkan mereka sempat diejek oleh para pendayung yang sedang asik bermain di sana. Namun, para pendayung itu hampir saja tertabrak oleh kapal yang terlihat melaju sangat ugal-ugalan. Alhasil sebagai polisi keamanan Sungai Han, mereka bertiga langsung mengejar kapal tersebut yang masih saja melaju sangat kencang dan bahkan tidak mau untuk disuruh berhenti. Beruntungnya kapal itu bisa berhenti setelah tersangkut sebuah jaring yang membuat Do Jin langsung masuk ke dalam kapal untuk menemui si pengemudi. Ternyata pemilik kapal itu adalah seorang pria bernama Gisok yang sedang mengadakan pesta bersama para wanita panggilan. Do Jin pun memperingatkan Gisok agar tidak ugal-ugalan saat mengendarai kapal karena bisa membahayakan kapal lainnya. Namun karena Gisok merasa jika dirinya kaya dan bisa membayar para polisi, ia pun tidak peduli, bahkan malah mengajak mereka bertiga untuk bergabung ke dalam pestanya. Namun Chong Sok yang tegas langsung memberikan surat tilangan, lalu mereka pun meninggalkan kapal, di mana saat itu Gisok merasa heran mengapa kapalnya tidak bisa menyala. Ternyata
Dojin sudah mengambil kunci kapalnya untuk memberikan pelajaran kepada pria tak sopan itu. Dan ternyata Gisok ini adalah direktur perusahaan River Cruise atau bawahan dari Huang sebagai pemilik perusahaannya. Sementara Huang sendiri kini sedang mengadakan rapat dengan wali kota Jinmo dan anggotanya untuk membahas tentang peluncuran kapal pesiar baru, di mana saat itu wali kota Jinmo menyuruh agar Huang melakukan pengerukan pasir di Sungai Han terlebih dahulu agar laju kapal pesiarnya tidak terganggu. Tentu saja pengerukan pasir itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, di mana saat itu Jinmo mulai menyinggung tentang pemilihan tahun depan yang mana ia akan mencalonkan lagi menjadi wali kota, membuat Huang pun tahu jika Jinmo sedang membutuhkan dana kampanye. Karena bisnisnya ingin lancar, Huang pun akan menuruti perintah dari Jinmo itu. Lalu ia juga memberikan bingkisan hadiah yang saat itu dibawa oleh Gisok. Namun ketika Gisok ingin ikut duduk bersama mereka, Huang langsung menyuruhnya untuk keluar. Di mana saat itu Huang memberikan patung emas kodok yang membuat mereka berdua senang mendapatkannya. Sementara Gisok kini merasa kesal karena selalu saja diremehkan oleh Huang, yang faktanya Huang adalah pamannya sendiri. Setelah wali kota pergi, Huang sedikit merasa kesal karena ia harus tetap merendahkan diri kepada orang-orang pemerintahan seperti itu. Huang lalu mengingatkan Gisok agar tidak melakukan hal yang sama seperti dirinya di masa depan. Namun di saat itu, Gisok justru menyuruh pamannya untuk beristirahat saja karena usianya yang sudah tidak muda lagi, dan untuk bisnis ini Gisoklah yang akan menanganinya. Namun perkataan itu justru membuat Huang marah karena dianggap jika Gisok mencoba menyingkirkannya. Lagi-lagi di sini Gisok kembali merasa kesal karena selalu dianggap remeh oleh pamannya itu. Kembali ke para polisi Sungai Han, saat itu mereka harus hadir ke pelatihan renang yang diadakan rutin oleh Pak Han, di mana saat itu mereka semua langsung terpana ketika melihat kedatangan polisi wanita yang bernama Nahe. Faktanya, Nahe ini adalah putri dari Pak Won sehingga ia memprotes pakaian renang yang digunakan oleh Nahe karena terlalu seksi. Namun Nahe membela diri jika ia sedang berenang, jadi wajar saja pakaian yang ia pakai saat ini adalah pakaian renang yang seksi. Alhasil, Pak Won pun hanya bisa terdiam dan langsung memulai latihan untuk mereka. Mereka akan dibagi menjadi 2 tim, di mana mereka akan bertanding untuk membalik-balikan besi di dasar kolam renang. Dan siapa tim yang paling banyak membalikkan besi maka dialah pemenangnya. Akhirnya, pertandingan pun dimulai, di mana saat itu Gisok dengan siasatnya menggelitik lawannya agar ia bisa leluasa membalikkan besi-besi di bawah. Sementara untuk Jongsok sendiri, ternyata dirinya tidak bisa berenang sehingga ia langsung naik kembali ke atas dengan alasan telinganya kemasukan banyak air. Lalu saat giliran Dujin tiba, ia dengan santainya bisa membalikkan besi-besinya bahkan meledek Nahe yang saat itu malah kehabisan nafas sehingga Dujin langsung membawanya ke atas dan berusaha mengeluarkan air dengan memompa dadanya hingga Nahe pun kembali sadar. Malam harinya, mereka makan di kedai makanan langganan mereka milik wanita yang bernama Yusun. Nah, di sana Dujin pun penasaran mengapa Jongsok mau pindah ke kepolisian Sungai Han. Padahal faktanya ia tidak bisa berenang. Jongsok pun menjelaskan jika bekerja di patroli Sungai Han sangat santai dan bahkan bisa terus melihat pemandangan indah di sekitar Sungai Han. Selang beberapa saat datanglah si nelayan yang kemarin melakukan demo bernama Dongsik, di mana saat itu Dojin pun mengajaknya untuk mengobrol mengenai aksi demonya kemarin. Dojin menyarankan agar Dongsik mengambil saja uang kompensasi dari River Cruise karena uang itu bisa berguna untuknya. Namun, ternyata yang didemokan oleh Dongsik sebenarnya tak hanya itu, karena ia merasa kesal terus dipaksa menjual tanah yang ada di Pulau Palmi oleh mereka. Saat kembali ke dalam, tiba-tiba Nahe datang dalam keadaan mabuk berat, di mana saat itu ia memarahi Dojin karena tadi telah memanfaatkan situasi untuk memegang dadanya. Namun di sini Dojin jelas protes karena niatnya hanya ingin membantu Nahe saja. Akhirnya mereka berdua pun terlibat cekcok dan terjatuh berpelukan. Setelah acara makan-makan selesai, Jongsok sempat mengobrol dengan Yusun, di mana saat itu Jongsok tahu jika Yusun sedang merindukan pria bernama Baekjul. Namun, Yusun tidak mau mengakuinya, bahkan Dojin sampai memaki pria yang bernama Baekjul itu, membuat Yusun pun sedih mendengarnya. Keesokan harinya, kita pun akan diperlihatkan sosok pria yang bernama Baekjul itu, di mana ia bekerja sebagai penggali pasir di Sungai Han. Ia bekerja setiap hari menggali pasir di sana bersama kedua anak buahnya, yaitu Jongtaek dan Namgi.
Mereka pun mulai memprotes perusahaan yang mempekerjakan mereka karena perusahaan itu selalu telat membayar gaji, membuat mereka kini merindukan pekerjaan instan walaupun itu ilegal. Di sisi lain, Huang akhirnya memperkenalkan kapal pesiar baru dari perusahaannya yang akan mulai beroperasi hari ini. Peresmian itu mendapatkan respon yang baik dari para masyarakat mengingat kapal itu memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Singkatnya, para penumpang pun dipersilahkan masuk ke dalam kapal termasuk Yunsu dan juga Nahe yang mendapatkan undangan sebagai penumpang pertama. Lalu setelah menyusuri Sungai Han, kapal itu pun bersandar terlebih dahulu di sebuah pulau, membuat semua penumpang pun mulai turun dan menikmati keindahan pulau tersebut terlebih dahulu. Nah, di pulau itu, Gisok yang saat itu juga ada di sana terlihat memasukkan banyak sekali kotak mencurigakan berlogo udang. Lalu ketika perjalanan kembali dilanjutkan, Gisok tiba-tiba menyuruh kapten kapal mengambil jalur kanan karena menurutnya di jalur kiri pemandangannya sangat jelek. Namun sang kapten yang bernama Jeon itu menolak karena ia belum tahu kedalaman sungai di sisi kanan. Dan karena takut dimarahi oleh atasannya, Jeon pun terpaksa menurut, yang membuat kapal akhirnya terjebak ke dalam pasir karena kedalaman sungai yang dangkal. Gisok yang panik pun memaksa Jeon menambah kecepatan kapal yang malah membuat kapal itu mulai miring, membuat kekacauan pun terjadi di sana. Para polisi yang mendengar adanya kecelakaan kapal langsung bergegas menuju ke lokasi. Melihat kapal pesiar itu miring, mereka bertiga pun mengira jika ini akan menjadi pekerjaan berat bagi mereka. Sementara itu, Kapten Jeon menyuruh asistennya memberikan sinyal gawat darurat karena kapal ini sudah mulai oleng. Namun, Gisok tetap bersikeras menyuruh Jeon menjalankan kembali kapalnya. Sementara ketiga polisi itu akhirnya sampai di samping kapal dan langsung melakukan evakuasi kepada semua penumpang yang kini merasa panik karena kapal semakin miring. Kekeosan pun juga terjadi di dalam kapal di mana saat itu Nahe sebagai seorang polisi juga ikut membantu para penumpang untuk dievakuasi. Dujin yang akhirnya bisa naik ke kapal lalu memperingatkan para penumpang untuk antri saat turun melalui tangga darurat. Namun karena keadaan sudah chaos, akhirnya mereka pun berebut yang membuat Dujin sangat kewalahan. Alhasil, Dujin segera menuju ke ruang kemudi untuk memperingatkan kapten, di mana saat itu Kapten Jeon masih berebut kunci dengan Gisok. Alhasil, Dujin langsung memukul Gisok dari belakang sehingga Gisok pun pingsan. Dan Kapten Jeon menyuruh Dujin segera mengevakuasi semua penumpang. Alhasil, Dujin mulai berkeliling kapal, di mana saat itu ia menemukan Nahe yang masih membantu salah satu koki yang tertimpa lemari es. Setelah berhasil menyelamatkan si koki, Dujin kembali melanjutkan proses evakuasi, di mana saat itu ia melihat dari kejauhan Baekjul datang dengan kapal pasirnya untuk membantu proses evakuasi. Berkat bantuan itu, proses evakuasi pun menjadi lebih cepat dan para penumpang bisa terselamatkan. Namun di saat itu, tiba-tiba dua kapal tersebut saling bertabrakan sehingga membuat beberapa penumpang terjatuh termasuk Hyusun, membuat Dujin dan Baekjul segera menyelam untuk menyelamatkannya. Baekjul pun akhirnya bisa menyelamatkan Hyusun, di mana saat itu Hyusun menyuruh agar Baekjul tidak meninggalkannya. Namun Baekjul tidak memperdulikan Hyunjul dan tetap pergi dari sana. Singkatnya, semua penumpang akhirnya berhasil dievakuasi, di mana saat itu Gisok terlihat kesal dan menyuruh bawahannya segera menyewa kapal kecil untuk kembali ke kapal pesiarnya. Namun sang bawahan menolak karena waktunya tidak tepat. Dan di saat itu Huang pun datang, membuat Gisok langsung ketakutan, di mana saat itu Huang mengungkapkan permintaan maaf kepada media serta akan bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Jong-sok sendiri mengucapkan terima kasih kepada Baekjul karena telah membantu proses evakuasi. Ia berjanji jika kepolisian akan mengganti bahan bakar kapalnya nanti. Sementara Dujin masih tetap sinis kepada sosok Baekjul itu, yang entah apa masalah di antara mereka berdua. Setelah sampai di kantor, mereka dikejutkan dengan kehadiran para wartawan yang akan meliput kehebatan para polisi itu. Dujin dengan semangat langsung menunjukkan badannya yang kekar. Namun para wartawan justru akan mewawancarai Jisoo, membuat Dujin pun kesal. Di sisi lain, Gisok datang ke seorang dukun untuk bertanya apakah ia bisa menjadi orang kepercayaan dari pamannya. Si dukun itu berkata, jika ada saatnya nanti Gisok akan menjadi orang yang paling dipercaya oleh pamannya. Jadi si dukun menyuruh Gisok untuk bersabar. Malam harinya, Jong-sok mengajak para juniornya itu untuk makan malam, di mana saat itu ia juga mengajak Baekjul, yang membuat Dujin pun jadi tidak bersemangat mengikuti makan malam itu.
Alhasil, Baekjul mencoba mendekati Dujin dan mengajaknya untuk mengobrol. Namun Dujin masih saja bersikap dingin dan memperingatkan Baekjul jika seharusnya ia tidak ikut campur dalam evakuasi tadi, karena itu bukan lagi pekerjaannya. Nah, faktanya Baekjul ini dulunya adalah seorang polisi patroli bersama Dujin. Namun entah apa yang terjadi sehingga ia keluar dari kepolisian, lalu Dujin sangat membencinya. Baekjul pun menjawab jika ia melakukan itu semua karena masih merasa bersalah akibat dirinya lalai dan membuat adik Dujin meninggal dunia. Namun Dujin tidak peduli dan masih menganggap jika Baekjul adalah seorang pengecut. Nahe yang tidak kunjung melihat kehadiran Dujin akhirnya keluar dan mengikuti kemana perginya Dujin. Ternyata saat itu Dujin datang ke pemakaman adiknya yang bernama Wujin. Jadi dulu mereka bertiga bekerja bersama di kepolisian Sungai Han, di mana saat itu Wujin mengajak pacarnya Eun-sok yang ternyata adalah adik dari Baekjul memberitahu jika mereka akan menikah karena Eun-sok sudah hamil. Informasi itu jelas membuat Dujin dan Baekjul merasa sangat senang karena sebentar lagi mereka akan punya keponakan. Kembali ke masa sekarang, Nahe yang terus mengamati Dujin akhirnya datang dan bertanya siapa yang ada di foto itu. Dujin menjelaskan jika itu adalah adiknya yang sudah meninggal, di mana ia punya anak yang masih dirawat di rumah sakit. Sementara Baekjul saat ini datang ke rumah sakit untuk menjenguk keponakannya yang bernama Han Jun, yang merupakan keponakan Dujin juga. Saat itu, dokter memberitahu jika Han Jun harus terus mendapatkan perawatan khusus di rumah sakit, yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Baekjul lalu meninggalkan uang hasil bekerjanya untuk sang adik agar ia bisa menggunakan uang itu untuk keperluan Han Jun. Eun-sok pun tidak mau menerima uang itu dan bertanya dari mana kakaknya bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Eun-sok takut jika kakaknya terjerumus dengan uang ilegal seperti Wujin di masa lalu. Namun Baekjul mengungkapkan jika uang itu adalah uang halal dan Eun-sok bisa menggunakannya. Sementara itu, Wali Kota Jinmo merasa kesal karena akibat kejadian kapal yang miring tadi. Kini semua masyarakat beranggapan jika sang wali kota hanya mementingkan keuntungan saja tanpa memperdulikan keselamatan warganya. Jinmo bahkan tidak mau mengangkat telepon dari Huang, yang tentu saja membuat Huang merasa kesal karena Jinmo hanya datang di saat dirinya butuh saja. Alhasil, Gisok pun jadi pelampiasan oleh Huang karena Gisoklah yang telah membuat kegaduhan ini terjadi. Gisok yang ketakutan hanya bisa meminta maaf padahal ia sudah sangat muak karena selalu diremehkan oleh pamannya itu. Setelah itu, Huang menyuruh Gisok menyelesaikan tugasnya menghajar seseorang yang nampaknya melakukan kesalahan pada Huang, yang tidak lain dia adalah kapten kapal Jeon. Malam harinya Gisok mendatangi acara para investor kapal pesiar, di mana saat itu para investor tak mengharapkan Gisok datang karena mereka ingin Huanglah yang datang untuk menjelaskan saham River Cruise yang turun 13% akibat kejadian kemarin. Gisok pun berusaha menenangkan para investor dengan berkata jika mereka tak perlu khawatir karena sebentar lagi saham perusahaan pasti akan kembali normal dan bahkan bisa naik. Di sisi lain, Dujin dan Jisoo mulai menyelidiki penyebab kapal pesiar itu menyangkut. Ternyata Dujin menemukan jawabannya karena kapal tersangkut oleh pasir dan menyarankan agar kapal pesiar itu segera ditarik secara paksa agar tidak mengganggu lingkungan. Namun Chong-sok tidak setuju karena menurut cuaca air sungai akan segera naik sekitar 1 meter. Jadi mereka akan menunggu saat itu tiba agar penanganan bisa lebih mudah. Alhasil, Chong-sok langsung mengungkapkan semuanya kepada perwakilan wali kota serta Gisok, yang mana mereka harus menunggu sekitar 10 hari lagi sampai air sungai naik dan kapal akan bisa terbebas sendiri. Gisok yang menyembunyikan sesuatu di dalam kapal itu jelas tidak mau menunggu lebih lama lagi dan berusaha memprotes hal itu. Namun pihak wali kota nampak setuju dengan perkataan Chong-sok karena itu akan menghemat biaya. Malam harinya, Gisok menemui Baekjul untuk memberikan sebuah pekerjaan. Ternyata selama ini Baekjul bisa mendapatkan uang banyak karena ia selalu bekerja untuk Gisok, di mana Gisok selalu memberikan pekerjaan-pekerjaan ilegal kepada mereka. Gisok kemudian memberikan satu pekerjaan kepada Baekjul, yang mana Gisok yakin jika Baekjul tidak akan menolaknya karena bayaran yang akan ia berikan sangat banyak. Baekjul pun setuju menerima pekerjaan tersebut dan menyuruh agar Gisok tak datang lagi meminta bantuan kepadanya setelah ini.
Alhasil, tanpa berlama-lama Gisok dan Baekjul pergi ke kapal pesiar itu untuk mengambil barang-barang yang masih ada di sana. Sementara itu, Dujin dan kawan-kawannya tiba-tiba mendapatkan laporan penemuan mayat di Sungai Han sehingga mereka langsung menuju ke lokasi. Setelah berhasil mengambil mayat tersebut, Dujin pun langsung teringat jika orang itu adalah kapten kapal pesiar yang tersangkut. Hal itu membuat Dujin yakin jika ini adalah sebuah pembunuhan. Setelah menyerahkan mayat itu kepada pihak forensik dan detektif, mereka kembali menyusuri Sungai Han dan tak sengaja malah melihat ada kapal yang sedang bersandar di samping kapal pesiar itu. Sementara mereka yang masih dalam proses pengambilan barang tidak sengaja menjatuhkan satu kotak ke dasar sungai dan satunya lagi jatuh di atas kapal sehingga mereka kini tahu jika yang ada di dalam kotak cap udang itu adalah emas batangan. Melihat ada banyak emas batangan, Namgi pun mulai tergiur dan mengajak Baekjul membunuh mereka semua agar bisa mengambil semua emas-emas itu. Namun Baekjul jelas merasa marah dengan bawahannya itu dan menyuruhnya untuk fokus saja pada pekerjaannya. Seketika mereka pun dikejutkan dengan kedatangan kapal patroli yang membuat Gisok langsung membungkus semua kotak-kotak itu menggunakan terpal. Saat Dujin tiba di sana, ia pun bertanya sedang apa mereka malam-malam seperti ini. Baekjul menjawab jika mereka hanya memancing saja dan juga menyelesaikan pekerjaan dari klien mereka. Namun tentu saja Dujin tidak percaya dan hendak menggeledah barang-barang yang ada di sana, membuat Baekjul kesal dan menyuruh Dujin menunjukkan surat penggeledahannya terlebih dahulu. Dujin pun tidak peduli dengan surat penggeledahan karena ia yakin jika Baekjul dan yang lain sedang mengerjakan hal ilegal, sehingga inilah waktu yang tepat untuk Dujin menangkap mereka. Gisok yang sudah muak dengan tingkah Dujin akhirnya keluar dan memukul salah satu kotak yang ada di sana, di mana ternyata isinya memang lobster-lobster yang akan dipanen. Alhasil, Chongsok pun meminta maaf dan mengajak Dujin untuk pergi. Namun saat itu kapal tiba-tiba bergoyang sehingga beberapa emas pun terlihat. Gisok segera menyembunyikan emas-emas itu, membuat Dujin semakin curiga. Namun tiba-tiba Dujin malah tertimpa alat berat sehingga ia terjatuh lalu pingsan. Di dalam pingsannya, Dujin kembali mengingat kejadian saat adiknya Wujin meninggal karena gagal ditolong oleh Baekjul. Saat itu Baekjul hanya bisa menangis tanpa kata karena merasa sangat bersalah kepada Dujin. Lalu di keesokan harinya, Baekjul langsung memutuskan untuk keluar dari kepolisian yang membuat Dujin sangat marah karena Baekjul tak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada adiknya. Lalu saat sudah tersadar dari pingsannya, Dujin kesal dengan kedua rekannya karena telah membiarkan Baekjul dan cecunguknya itu bebas. Sementara Baekjul dan rekan-rekannya akhirnya tiba di pelabuhan kecil lalu membawa kotak-kotak itu menggunakan ATV yang sudah disiapkan oleh Gisok. Tak berselang lama, Dujin juga tiba di sana dan melihat ada beberapa kotak yang ditinggalkan, membuat Dujin semakin curiga mengapa mereka tak membawa semua kotaknya itu. Ketika melihat ada ATV di sana, Dujin memutuskan untuk mengikuti jejak ban yang terlihat baru saja melintas. Sementara Baekjul dan rekan-rekannya akhirnya sampai di sebuah tempat yang sudah disiapkan oleh Gisok. Namun saat itu, bukannya langsung membayar upah kepada Baekjul, Gisok justru berniat akan membunuh mereka bertiga. Namun, di sini Baekjul merasa santai dan memperingatkan Gisok agar memeriksa kembali semua kotak-kotaknya itu. Barangkali ada yang tertinggal. Membuat Gisok pun panik karena emas-emas itu sangat mempengaruhi pekerjaannya kepada Huang. Alhasil, setelah dicek, ternyata masih kurang satu kotak lagi yang membuat Gisok teringat jika satu kotak itu terjatuh ke dasar sungai. Alhasil karena kesal, Gisok pun mengambil pisau lalu menusuk kaki Chongtaek. Lalu setelah itu mengambil pistol dan hendak menembak Namgi untuk mengancam Baekjul mengambil satu kotaknya lagi. Baekjul kemudian mengancam Gisok jika mereka bertiga mati sekarang, maka Gisok tidak akan menemukan sisa emasnya dan Gisok pasti akan mendapatkan masalah yang besar. Karena kesal tidak bisa membunuh mereka bertiga, Gisok pun menembakkan pelurunya ke atas sebagai peringatan kepada Baekjul jika dirinya tidak main-main. Mendengar suara tembakan itu, Dujin pun curiga jika ada sesuatu yang terjadi di pabrik sebelah mereka. Sementara asisten Gisok memberitahu Gisok jika saat ini para polisi itu kembali lagi menemukan mereka dan sekarang sedang berada di luar. Untuk itu, ia menyuruh agar Gisok segera pergi dari sana agar tidak ketahuan. Alhasil, Gisok membiarkan mereka bertiga pergi dan kembali mengancam jika emas-emas itu tidak diambil, maka mereka bertiga akan kehilangan nyawa. Tak hanya itu, Gisok juga mengingatkan Baekjul tentang keponakannya di rumah sakit, membuat Baekjul sedikit kesal dan berjanji akan membalas perbuatan Gisok itu.
Kembali ke Dujin dan yang lain akhirnya sampai di depan pabrik dan berusaha masuk. Namun keamanan di sana melarang mereka karena di dalam sedang ada perbaikan. Di saat yang bersamaan, mereka mendapatkan laporan tentang penemuan barang-barang selundupan di pelabuhan yang membuat mereka bertiga akhirnya terpaksa pergi ke pelabuhan untuk menanganinya. Ternyata saat itu ada salah seorang detektif dari kepolisian Metro Seoul bernama Kapten Lee sedang menggeledah salah satu kapal di pelabuhan. Namun karena tidak menemukan apa-apa di sana, Lee pun curiga dengan nelayan yang mengemudikan kapal tersebut. Alhasil, Lee pun mengikuti kemana perginya si nelayan itu. Dan saat sedang mandi, si nelayan langsung diberi pelajaran oleh Lee dan ditanyai di mana barang-barang yang telah ia selundupkan. Lee curiga jika nelayan itulah pelakunya karena ia tidak menulis log lokasi serta jejak GPS kapalnya. Alhasil, si nelayan pun berkata jujur setelah mendapatkan ancaman. Ia baru saja menurunkan semua barang-barang milik seseorang di Pulau Palmi. Sementara itu, Baekjul membawa Jongtaek ke rumah sakit agar luka di kakinya segera ditangani. Lalu mereka akan bersiap mengambil sisa emasnya di Sungai Han. Nah, di sini Namgi pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap Baekjul yang malah tidak mau mengambil emas-emasnya itu. Namgi beranggapan jika selama ini hidup mereka sudah miskin, jadi ia ingin sekali menjadi kaya dengan semua emas-emas tersebut. Namun Baekjul menjawab jika ia tetap tidak setuju menjadi kaya dengan cara seperti itu karena akan membahayakan keluarganya. Sementara Dujin yang hendak menuju ke pelabuhan malah mendapatkan laporan jika kasus penyelundupan sudah ditangani oleh kepolisian pusat, sehingga mereka harus segera kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan. Namun Dujin justru masih penasaran dengan Baekjul dan kawan-kawannya, di mana saat itu ia memutuskan untuk datang ke markas mereka untuk mencari petunjuk di sana. Nah, di sana mereka pun menemukan formulir pekerjaan dari perusahaan River Logistik dan River Logic, yang mana dua perusahaan itu merupakan anak cabang dari perusahaan River Cruise. Lalu saat melihat peta mengenai rute kapal pesiar milik River Cruise, Dujin baru sadar jika rutenya selalu melewati Pulau Palmi dan teringat dengan perkataan si nelayan Dongsik yang terus dipaksa menjual tanahnya di pulau tersebut karena di sana akan dibangun sebuah pabrik. Tak berselang lama, terdengar suara kendaraan berhenti di luar, membuat mereka semua pun panik dan bersembunyi. Namun ternyata yang datang saat itu adalah Nahe yang penasaran karena melihat kapal patroli mereka terparkir di sana. Di sisi lain, Baekjul meminta agar Jongtae menyembuhkan lukanya terlebih dahulu, sementara ia dan Namgi yang akan menjalankan pekerjaannya. Namun saat itu, Namgi melihat ada mobil polisi sedang menuju ke sana yang membuat mereka langsung bergegas kabur. Ternyata kedua polisi itu diberitahu oleh si suster karena suster menganggap jika ketiga orang tadi sangat mencurigakan dengan satunya yang mengalami luka tusuk. Namun para polisi itu jelas tidak menemukan mereka bertiga yang kini sudah berhasil kabur dari rumah sakit. Sementara itu, Huang memuji pekerjaan Kisok yang berhasil mengamankan emas-emas miliknya, tak tahu jika sebenarnya Kisok masih kehilangan satu kotak emasnya. Alhasil, Kisok langsung menghubungi bawahannya agar selalu mengawasi Baekjul. Sementara itu, Dujin dan timnya kedatangan tamu kepolisian Metro Seoul yang tidak lain adalah Kapten Lee. Kapten Lee mengajak tim Dujin untuk melakukan kerjasama menangani kasus-kasus penyelundupan barang ilegal yang akhir-akhir ini sering terjadi di Sungai Han, termasuk kapten kapal Jeon yang ternyata juga terlibat dalam praktek tersebut. Nah, di sini Pak Won sebenarnya menolak ajakan tersebut karena menganggap jika pekerjaan bawahannya sudah cukup berat. Namun karena Dujin masih penasaran dengan kasus itu, ia pun bersedia untuk bekerja sama dan justru semangat untuk menanganinya. Alhasil, Kapten Lee pun diajak menuju lokasi ditemukannya mayat Jeon. Mereka masih menduga-duga jika pembunuhan Kapten Jeon pasti ada hubungannya dengan penyelundupan barang-barang ilegal tersebut, karena mayat Jeon ditemukan dalam keadaan babak belur. Sementara Pak Won memperingatkan putrinya Nahe agar tidak dekat-dekat dengan Dujin dan yang lainnya, karena ia tidak mau putrinya terkena masalah, mengingat Dujin dan timnya itu sering berbuat onar. Sementara itu, setelah mengantar ke TKP Jeon, Dujin membawa Kapten Lee menemui Kisok untuk bertanya mengenai sosok Kapten Jeon. Jelas saja, Kisok mengatakan jika ia tidak mengenali siapa kapten kapal itu, membuat Dujin semakin curiga karena faktanya saat itu Kisok bersamanya di kapal pesiar. Bahkan Dujin sempat menyinggung tentang kotak-kotak yang Kisok ambil malam itu. Ia curiga jika kotak-kotak itu berisi barang ilegal. Namun Kisok tetap tidak mau mengakuinya. Alhasil, karena mereka masih kekurangan bukti, akhirnya mereka terpaksa pergi dari sana.
Dujin pun sempat kecewa kepada Kapten Lee karena ia tidak langsung saja memaksa Ki-sok mengakuinya. Namun Kapten Lee mengungkapkan jika itu bukanlah caranya untuk menangkap penjahat karena ia selalu mengutamakan bukti terlebih dahulu. Nah, saat akan pulang, Dujin berpapasan dengan bawahan Ki-sok yang membuatnya ingat jika pria itu adalah pria yang mengambil kotak-kotak mencurigakan malam itu. Curiga dengan pergerakannya, Dujin pun segera mengikuti kemana perginya bawahan Ki-sok yang bernama Kim itu. Kim yang menyadari jika dirinya telah diikuti langsung masuk ke sebuah ruangan yang membuat Dujin juga ikut masuk ke sana. Yang ternyata itu adalah ruangan Ki-sok yang tadi, membuat Dujin pun langsung pergi tanpa rasa malu. Setelah itu, Dujin melihat jika Kapten Lee masih berada di luar menunggu dirinya, membuat Dujin merasa senang karena menganggap Kapten Lee melibatkannya. Sementara Kim menemui Ki-sok dan menawarkan untuk membunuh Dujin. Namun, Ki-sok seketika marah karena Kim tidak menjalankan tugasnya dengan benar membiarkan mayat Jeon ditemukan di Sungai Han. Sementara itu, Dujin meminta izin kepada Chong-sok jika ia akan menemani Kapten Lee untuk menyelidiki kasus penyelundupan yang terjadi, walaupun sebenarnya tugas mereka di Sungai Han tidak sampai sejauh itu. Alhasil, Chong-sok pun mengizinkan Dujin untuk ikut dalam penyelidikan ini karena menganggap jika Dujin adalah polisi yang kompeten. Di sisi lain, Hwang menemui wali kota Jinmo yang sempat tidak mau untuk dihubungi, di mana saat itu Jinmo mengancam Hwang jika terjadi sesuatu lagi, maka ia akan membatalkan perjanjian mereka. Hwang pun berjanji jika tidak akan ada lagi kejadian seperti kemarin agar bisnis mereka bisa lancar. Kembali ke Dujin dan Kapten Lee, saat itu mereka akhirnya sampai di Pulau Apalmi dan masuk ke sebuah gudang penangkaran lobster. Nah, di sana Dujin dan Nahe mencoba berkeliling untuk mencari petunjuk. Namun saat itu tiba-tiba ada seseorang pria yang hendak menyerang mereka berdua. Nahe pun kemudian ingat jika pria itu adalah pria yang sempat membawa kotak lobster ke dalam kapal pesiar. Pria yang bernama Sang-sun ini lalu meminta maaf karena mengira jika mereka berdua adalah orang-orang dari River Cruise. Sang-hun mengungkapkan jika ia sudah ditipu oleh orang-orang River Cruise yang menyewa tungku pembakaran miliknya. Mengetahui hal itu, Dujin pun bertanya untuk apa tungku itu. Sang-hun menjawab tidak tahu karena ia tidak boleh mendekat dan hanya bisa melihat kepulan asap berwarna merah dari kejauhan. Sementara itu, Hwang pergi ke sebuah tempat untuk menemui seorang maklar jual beli emas bernama Madam Choi. Hwang mengungkapkan jika ia akan menjual emas batangan miliknya sejumlah 1 ton, membuat Madam Choi pun terkejut karena jumlah itu sangatlah banyak dan itu bisa merusak harga pasar. Namun karena Hwang memaksa, akhirnya Madam Choi pun setuju asalkan jumlahnya memang benar 1 ton dan jika kurang maka kesepakatan mereka akan gagal.